Bagaimana jadinya jika sebuah keluarga miliarder yang biasa hidup mewah dan selalu menghambur-hamburkan uang, tiba-tiba saja menjadi orang miskin dan hidup tanpa uang sepeser pun? Film kali ini menceritakan tentang pelajaran hidup di mana seorang ayah yang sangat kaya raya akhirnya terpaksa harus berpura-pura bangkrut untuk mendidik anak-anaknya. Di awal cerita kita langsung diperkenalkan dengan seorang ayah bernama Francis. Francis adalah seorang pengusaha kaya dan merupakan salah satu miliarder di negeri Monaco. Francis memiliki 3 anak remaja. Mereka bertiga bernama Philip, Stella, dan juga Alexander. Sayangnya, dari ketiga anaknya itu tidak ada satupun kelakuan mereka yang bisa dibanggakan. Kerjaan mereka tiap hari hanya bersenang-senang, berpesta, serta menghamburkan uang ayahnya. Dan Francis sendiri tidak tahu kelakuan mereka sebenarnya, karena selama ini keseharian Francis hanya disibukkan dengan pekerjaannya. Pada suatu hari ketika Francis sedang berdiskusi dengan asisten pribadinya yang bernama Perusio, Philip tiba-tiba datang ke sana dan mengatakan bahwa dirinya mempunyai ide untuk mengembangkan bisnis ayahnya melalui sepatu. Akan tetapi setelah menjelaskan panjang kali lebar, Philip akhirnya hanya disuruh untuk mengantar sebuah dokumen pada mitra ayahnya. Karena sebagai anak tetua, kelak Philip lah yang akan meneruskan perusahaan. Di saat pulang bekerja, Perusio menceritakan tentang kelakuan ketiga anak Francis. Mulai dari Philip yang bekerja seenaknya, Alexander selalu bermain wanita, serta Stella yang selalu menghamburkan uang untuk berbelanja. Bahkan Stella yang kerap mengadakan pesta di rumahnya, selalu merendahkan Matthias, teman masa kecilnya yang kebetulan keponakan dari pelayan rumah Francis. Perusio yakin jika Francis terus memanjakan mereka, maka ketika Francis meninggal nanti, perusahaan dipastikan akan bangkrut dan masa depan anak Francis pasti akan kesulitan. Pada malam harinya ketika Stella mengadakan pesta ulang tahun di rumahnya, pacar Stella yang bernama Carlos membuat keributan dengan secara sengaja membuka botol wine yang sangat mahal menggunakan bola golf. Melihat sang ayah yang kesal, Stella lantas mengajak Carlos untuk menemuinya di ruangan kerjaannya. Namun bukannya meminta maaf, Carlos dan Stella malah mengatakan bahwa mereka akan segera menikah. Francis saat itu bertanya tentang pekerjaan dari Carlos. Akan tetapi karena Carlos adalah pria mokondo, dia dengan santai menjawab bahwa dirinya adalah seorang pengangguran. Bahkan Carlos dengan percaya diri menginginkan bulan madu menggunakan kapal pesiar mewah, tentunya bukan dengan uangnya, melainkan menggunakan uang warisan dari almarhum ibu Stella. Mendengar perkataan itu, Francis tentu kesal dan menolak permintaan mereka. Akan tetapi karena cinta buta, Stella akhirnya tidak peduli dan tetap bersikeras menikah meski tanpa restu sang ayah. Di tengah kekesalannya, Francis lagi-lagi mendapat kabar buruk. Karena Philip yang seharusnya mengantarkan sendiri dokumennya malah membayar orang lain untuk mengantar. Sedangkan Philip sendiri kini sedang berpesta menggunakan jet pribadi yang telah disewanya. Rupanya tumpukan masalah tidak berhenti sampai di situ. Karena kini terdengar keributan yang dilakukan oleh dosen Alexander. Dosen Alexander sangat marah pada Francis karena ternyata Alexander kedapatan telah meniduri istrinya dan juga kedua putrinya. Semua masalah yang dilakukan anak-anak Francis langsung membuatnya syok. Dan di usianya yang sudah tua, Francis tentu tidak sanggup menerima dan pingsan setelah terkena serangan jantung. Untungnya menurut dokter, Francis hanya terkena serangan jantung ringan. Maka dari itu, Francis diharuskan istirahat total agar kondisinya cepat membaik. Akan tetapi bukannya membiarkan ayahnya tenang beristirahat, ketiga anak Francis justru meributkan hal tak berguna dan saling menyalahkan, yang membuat Perusio marah hingga mengusir mereka. 2 bulan kemudian, Philip, Alexander, dan juga Stella tiba-tiba panik sambil mencari ayahnya. Karena akses keuangan berikut kartu kredit mereka telah diblokir. Tidak hanya itu, polisi juga datang ke rumah mereka untuk menggeledah dan menyita semua aset mereka.
Di tengah kepanikan mereka yang tidak tahu apa-apa, Francis tiba-tiba muncul dan langsung mengajak ketiga anaknya untuk melarikan diri dengan cara membajak sebuah mobil dan pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Francis menjelaskan bahwa perusahaan kini sedang bermasalah karena Perusio diduga telah menggelapkan uang investor dan kabur melarikan diri. Akibatnya, semua aset dan rekening perusahaan telah dibekukan, termasuk penyitaan pada harta milik Francis. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Francis yang kini bangkrut tetap dicari oleh pihak kepolisian karena terancam akan dipenjara. Mendengar ayahnya bangkrut, anak-anak Francis seketika syok. Namun Francis dengan bijak menenangkan mereka dengan berkata, "Sekarang kita semua hanya bisa menunggu dan bersembunyi sampai keadaan membaik." Maka dari itu, agar keberadaan kita tidak terlacak polisi, Francis terpaksa mengambil ponsel mereka semua dan membuangnya. Francis lalu membawa ketiga anaknya ke pinggiran kota, tepatnya ke rumah almarhum orang tua Francis yang keadaannya begitu kumuh dan berantakan. Mereka semua sementara harus tinggal di rumah ini tanpa fasilitas, tanpa pelayanan, tanpa kemewahan, dan juga tanpa uang. Terlebih lagi karena mereka semua kini kelaparan, Francis menegaskan bahwa besok mereka bertiga harus mencari pekerjaan untuk memperoleh uang. Keesokan harinya, Francis langsung membangunkan anak-anaknya agar mereka bertiga segera mencari pekerjaan. Sedangkan Francis sendiri akan tinggal di rumah. Francis menjelaskan bahwa selain dirinya kini seorang buronan, dirinya juga sudah tua dan sudah saatnya bagi anak-anaknya yang mencari nafkah untuk Francis. Dengan rasa terpaksa, Stella, Philip, dan juga Alexander kemudian berpencar untuk mencari pekerjaan. Philip menemui temannya untuk meminta pekerjaan sekaligus meminta pinjaman uang. Akan tetapi temannya yang sama-sama anak orang kaya bukannya membantu, melainkan malah menghinanya. Kemudian Stella dengan meminjam ponsel orang lain, ia ternyata menghubungi Carlos dan berbohong agar kebangkrutannya tidak ketahuan, yaitu mengatakan bahwa dirinya kini sedang berlibur bersama keluarganya. Sementara Alexander ternyata lebih parah dari yang lainnya. Dia bukannya mencari pekerjaan, melainkan malah mengambil makanan milik pekerja bangunan. Francis sangat kecewa dengan Philip dan juga Alexander yang pulang tanpa membawa hasil. Akan tetapi saat sedang memarahi mereka, Stella tiba-tiba datang sambil membawa banyak belanjaan mewah. Rupanya Stella sangat tidak tahu diri. Ia membeli barang-barang itu dari uang hasil menjual jam tangan milik Philip. Philip seketika itu sangat marah karena Stella menghabiskan uang itu demi membelikan barang tak berguna, bukannya membeli makanan. Dan saat mereka semua bertengkar, pelayan rumah Francis yaitu Margaret datang bersama Matthias karena diberitahu oleh Stella. Margaret datang dan membawa banyak pakaian dan keperluan sehari-hari, serta menawarkan mereka untuk sementara tinggal di rumahnya. Akan tetapi, Francis menolak tawaran itu karena mereka bisa mengatasi keadaan ini sendiri. Dan sebelum Margaret pergi, Matthias memberikan alamat restoran tempatnya bekerja untuk menawarkan pekerjaan pada Stella. Keesokan harinya, Stella dan Philip kembali mencari pekerjaan, di mana Stella akhirnya datang ke restoran untuk menerima tawaran Matthias. Matthias menjelaskan bahwa pekerjaan Stella nanti adalah sebagai pelayan restoran, yang mana tugas Stella harus melayani para tamu, membersihkan restoran hingga mencuci semua peralatan makanan. Sedangkan Philip sendiri akhirnya mendatangi bursa kerja. Akan tetapi saat ditanya kualifikasi dan ingin pekerjaan seperti apa, Philip dengan percaya diri mengatakan bahwa dirinya ingin pekerjaan yang diberikan fasilitas kendaraan dan bebas bekerja kapan saja. Dan setelah dicari, bursa kerja akhirnya menemukan satu pekerjaan yang cocok untuk Philip, yaitu sebagai tukang becak. Berpindah ke tempat lain, rupanya Perusio tidak menghilang. Karena kini dia menemui Francis sambil membawa makanan mewah, yaitu sepiring lobster yang lezat. Ternyata, kebangkrutan Francis itu adalah sandiwara yang direncanakannya bersama dengan Perusio, dengan tujuan untuk mendidik ketiga anak Francis. Francis berharap dengan adanya kejadian ini, mereka semua bisa lebih bertanggung jawab, belajar bekerja keras, dan juga belajar menghargai uang. Di saat mereka berdua sedang ngobrol, dari dalam rumah terdengar sebuah suara, yang ternyata
Alexander yang tidak pergi mencari pekerjaan. Dan di saat Francis akan membersihkan piringnya, Alexander melihat dan bertanya dari manakah Francis mendapatkan lobster yang enak itu. Dengan santai Francis menjelaskan bahwa dia mendapatkan lobster itu dengan memancing di laut. Dan tanpa diduga, Alexander yang terharu dengan kehidupan bebas sekarang malah mudah percaya hingga dirinya ingin melakukan itu juga. Sepulang bekerja, Stella dan Philip langsung menyerahkan uang hasil mereka bekerja pada Francis yang akan Francis atur untuk makan dan juga memperbaiki rumah. Dan di saat tiba waktunya makan, Alexander yang tidak ingin bekerja akhirnya mendapatkan hukuman, yaitu tidak diberikan jatah makan, yang membuat Alexander mencari makanan apapun di dalam hutan yang bisa ia makan. Keesokan harinya, karena hanya Alexander yang tidak bekerja, Francis akhirnya mengancam dan menyuruhnya untuk membantu memperbaiki rumah. Dan apabila Alexander menolak, maka dirinya tidak akan diberikan jatah makan lagi. Francis menceritakan bahwa sebelum dirinya sukses sebagai pengusaha properti, Francis dulunya hanyalah seorang tukang bangunan. Dan karena Francis sudah merasakan manis asinnya kehidupan, Francis berharap agar Alexander bisa seperti dirinya, bekerja keras sesuai dengan keahlian. Di sisi lain, Stella dan Philip ternyata sama-sama merasakan sulitnya bekerja. Karena ketika Philip akan mendapatkan penumpang, tukang becak saingannya yang bernama Melek justru menyerobot yang membuatnya gagal mendapatkan penumpang itu. Sedangkan Stella ternyata lebih parah. Dia dimaki-maki oleh seorang pelanggan akibat koki di dapur yang lupa memberikan sayur pada menu pesanannya. Stella kemudian mengembalikan pesanan itu ke dapur sambil bersedih. Stella menganggap jika ucapan pelanggan tadi sungguh merendahkannya, yang membuat Stella tidak ingin menjadi pelayan lagi. Di sini Matthias bercerita bahwa pelanggan tadi mirip seperti Stella saat dulu masih menjadi orang kaya. Nada bicara Stella seringkali menyinggung perasaan orang lain. Dan di hari ini, Matthias berharap bahwa Stella bisa belajar soal arti hidup dan pentingnya saling menghargai. Para pelayan tetap bertahan karena mereka butuh uang sama seperti kondisi Stella saat ini. Setelah mendengar perkataan Matthias, Stella memutuskan untuk kembali bekerja. Bahkan Matthias dan para koki lainnya berusaha menyemangati Stella dengan cara menjahili menu pelanggan tadi. Cadeau. Bon appétit. Ya ben voilà. Pada suatu hari ketika Philip sedang menarik becak, ia mendapati Melek yang sedang berkumpul bersama teman-temannya. Awalnya Philip akan membuat perhitungan karena kekesalannya tempo hari. Akan tetapi di saat Melek tidak sengaja menumpahkan minuman ke sepatu Philip, Melek sadar bahwa sepatu Philip adalah sepatu jualannya yang kala itu terjual seharga 14 juta. Philip dan Melek yang awalnya tidak akur seketika menjadi akur. Bahkan Melek menceritakan bahwa dirinya mempunyai banyak koleksi sepatu sport edisi terbatas di gudang yang membuat Philip ingin segera melihatnya. T'es sérieux ou quoi? Non, tu sais ce qu'on va faire? Ce modèle, on va le rééditer. Et on va faire comme la Stan Smith. Bam! Succès mondial, tout le monde la veut. Setelah melihat beberapa sepatu di sana, Philip akhirnya mendapatkan ide dan mengajak Melek untuk berbisnis sepatu, yaitu dengan cara membuat sepatu sendiri dengan meniru model-model sepatu langka yang kemudian dijual kembali. Hari demi hari mereka semua mulai terbiasa menjalani kehidupan yang baru. Perlahan-lahan mereka mulai menyadari pentingnya bekerja keras. Mereka semua tidak pernah mengeluh lagi. Tidak ada lagi yang menghambur-hamburkan uang. Tidak ada lagi yang egois. Bahkan Philip dan Stella sangat menikmati pekerjaan mereka. Hubungan keluarga mereka yang awalnya renggang kini menjadi lebih erat karena mereka mulai memahami dan menghargai satu sama lain. Akan tetapi tanpa Francis sadari, situasi bahagia ini tidak akan bertahan lama karena Carlos tiba-tiba datang ke rumah. Di sana Carlos mengatakan bahwa dia sudah tahu jika Francis hanya berpura-pura bangkrut untuk memberikan pelajaran pada anak-anaknya. Bahkan Carlos juga sempat mengancam jika mereka semua tahu, maka mereka semua akan sangat marah pada Francis. Francis tentunya sangat bingung dan tidak bisa membantah karena ia benar-benar takut jika Carlos membocorkan hal ini pada yang lain.
Dan di tengah perbincangan mereka, ketiga anak Francis kemudian muncul. Dan di saat itulah Carlos menjadi seolah-olah pahlawan dengan mengatakan bahwa dirinya telah membereskan masalah perusahaan. Berikut telah mengganti semua uang investor yang dibawa kabur Perusio. Setelah mendengar bahwa semua aset Francis sudah dikembalikan, Stella, Philip dan Alexander dengan bahagia langsung kembali ke rumah mewah mereka. Meskipun pada saat itu Francis justru terlihat bersedih. Cariño. Keesokan harinya ketika Francis sedang sarapan, Margaret yang ternyata juga tahu tentang sandiwara Francis, kemudian menyarankan agar Francis segera jujur pada anak-anaknya tentang semua yang terjadi. Karena jika mereka tahu dari orang lain, rasanya akan lebih menyakitkan. Setelah Francis memikirkan semuanya, Francis kemudian memutuskan segera mengumpulkan anak-anaknya untuk berbicara jujur pada mereka. Akan tetapi ketika menghubungi Stella, ternyata Carlos yang mengangkat. Bahkan Carlos mengatakan jika saat ini Stella tidak bisa diganggu karena kini mereka berdua sedang ada urusan penting di balai kota. Francis sangat panik karena dia sudah tahu bahwa Carlos berniat menikahi Stella hanya untuk menguasai hartanya. Dan untuk menghentikan pernikahan itu, Francis langsung mengajak Philip dan Alexander ke balai kota. Untungnya Francis datang tepat waktu dan langsung meminta Stella untuk membatalkan pernikahannya. Francis menjelaskan bahwa Carlos sebetulnya tidak pernah mengeluarkan uang untuk membantu keluarga mereka. Carlos selama ini hanya mengincar harta Stella dan sempat mengancam Francis. Dan setelah Stella tahu tentang kebusukan Carlos, Stella akhirnya memutuskan Carlos saat itu juga. Di sini Francis akhirnya jujur tentang semuanya. Tentang kebangkrutan perusahaan, tentang penggerebekan polisi, sampai status buronannya, dan itu semua hanyalah rekayasa. Semua itu terpaksa Francis lakukan agar anak-anaknya tidak manja, menjadi lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab. Francis hanya berharap jika dirinya sudah meninggal nanti, semua anak-anaknya dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi sebaik apapun dan setulus apapun niat Francis, kebohongan itu rupanya telah mengecewakan mereka. Hingga mereka bertiga memutuskan untuk pergi dari rumah dan meninggalkan Francis sendirian. Tanpa terasa 9 bulan telah berlalu tanpa kehadiran anak-anaknya. Akan tetapi walaupun setiap bulannya anak-anaknya selalu mengirimkan Francis sejumlah uang, Francis tetap sedih dan merasa kesepian di usia tuanya. Dan karena Perusio tidak tega melihat kesedihan Francis, Perusio akhirnya membawa Francis ke rumah yang waktu itu digunakan untuk mendidik anak-anaknya. Ternyata ketiga anak Francis kini sudah sangat mandiri. Alexander kini memiliki usaha jasa renovasi rumah kecil-kecilan. Philip dan Melek juga sukses berjualan sepatu hasil buatan mereka sendiri. Begitu juga Stella, dia yang awalnya manja kini sangat nyaman bekerja di restoran bersama dengan Matthias. Perusio kemudian menyuruh Francis untuk mengambil bunga di bagasi mobil dan bergegas pergi menemui mereka. Namun sayang pada saat Francis muncul sambil mengucapkan selamat ulang tahun untuk Stella, seketika itu semua orang di dalam rumah terdiam yang membuat Francis langsung meninggalkan rumah karena merasa kehadirannya telah mengganggu mereka. Dan di luar dugaan, di saat Francis pergi sambil menahan kesedihannya, Stella, Philip dan juga Alexander akhirnya memanggil Francis serta meminta Francis untuk kembali ke dalam rumah dan merayakan ulang tahun bersama. Momen pada hari itu adalah momen yang paling membahagiakan bagi Francis. Karena Francis telah berhasil mengajarkan ketiga anaknya pelajaran yang berharga, yaitu pelajaran tentang kehidupan. Dan mereka pun menjadi keluarga yang bahagia. Tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.